wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ibu Aida Arini, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah materi PAI, MTS, dan MA. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam pendidikan yang baru dan termasuk yang penting untuk masa sekarang adalah pendidikan lingkungan. Pendidikan tersebut berkenaan dengan pentingnya lingkungan di sekitar manusia yang menjaga berbagai unsurnya yang dapat mendatangkan ancaman, kehancuran, pencemaran, dan perusakan. Pendidikan lingkungan telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Abu Dardah radhiyallahu an pernah mengatakan bahwa di tempat belajar yang diasuh oleh Rasulullah SAW telah diajarkan pentingnya bercocok tanam dan tanaman pepohonan, serta pentingnya usaha perubahan tanah yang tandus menjadi kebun yang subur. Perbuatan tersebut akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bekerja untuk memakmurkan bumi merupakan amal ibadah kepada Allah. Pendidikan lingkungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu, sehingga banyak kita jumpai ayat-ayat ilmiah Al-Quran yang membahas tentang lingkungan. Pesan-pesan Al-Quran mengenai lingkungan sangat jelas dan prospektif. Oleh karena itu, dalam lingkungan ini kita wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kondisi lingkungan pada masa ini, masalah lingkungan hidup dewasa ini telah menjadi isu global karena menyangkut berbagai sektor dan berbagai pentingnya unsur manusia. Hal ini terbukti dengan munculnya isu-isu kerusakan lingkungan yang semakin senter terdengar. Di antaranya isu efek rumah kaca, lapisan ozon yang menipis, kenaikan suhu udara, mencairnya es di kutub, dan lain-lain. Timbulnya kerusakan alam dan lingkungan hidup sebagian besar adalah hasil perbuatan manusia, karena manusialah yang diberi tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Manusia yang mempunyai daya inisiatif dan kreatif, sedangkan makhluk-makhluk lainnya yang tidak memilikinya. Kebudayaan manusia makin lama makin maju sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan kemajuan tersebut, perkembangan persenjataan dan alat perusak lingkungan makin maju. Makin maju pula kerusakan lingkungan yang diperparah lagi dengan kebanyakan kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik yang menimbulkan pencemaran udara atau polusi. Pencemaran tersebut membahayakan keselamatan hidup manusia dan hidup sekelilingnya. Limbah-limbah publik seringkali dibuang seenaknya ke sungai yang akhirnya bermuara ke laut. Demikian pula kapal-kapal tanker yang membawa minyak sering mengalami kebocoran sehingga minyaknya tumpah ke laut. Akibatnya air sungai dan laut beracun untuk menyebabkan mati atau pencemarnya ikan dan zat beracun. Selanjutnya, pandangan Al-Quran yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam. Di dalamnya banyak terangkum ayat-ayat yang membahas mengenai lingkungan, seperti perintah untuk menjaga lingkungan,
dan larangan untuk merusaknya dan lain-lain, seperti yang akan dibahas berikut ini. Quran surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi yudhiqahum ba'dalladzi 'amalu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibah alladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah berbagai kesusahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Zaid ibnu Rafi mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya telah tampak kerusakan dalam surah Ar-Rum ayat 41, yakni dengan terputusnya hujan yang tidak menyirami bumi, akhirnya timbullah paceklik. Sedangkan yang dimaksud dengan al-bahr ialah hewan-hewan bumi. Demikianlah merupakan menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Yazid ibnu Muqari dan dari Sufyan, dari Hamid ibnu Qais al-A'raj, dari al-Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Ar-Rum ayat 41, bahwa yang dimaksud dengan kerusakan di darat ialah terbunuhnya banyak manusia, dan yang dimaksud dengan kerusakan lautan ialah banyaknya perahu atau kapal laut yang dirampok. Menurut Atta al-Qurasani, yang dimaksud dengan daratan ialah kota-kota dan kampung-kampung yang ada padanya, dan yang dimaksud dengan lautan ialah pulau-pulau. Pendapat pertama merupakan pendapat pandangan yang lebih kuat dan didukung oleh kebanyakan ulama, serta diperkuat oleh apa yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Ishaq di dalam kitab Asirahnya, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Raja Ailah dan menetapkan jizyah atau bahnya, yakni negerinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia, yaitu dengan berkurangnya hasil tanaman dan buah-buahan karena banyak perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh para penghuninya. Abu Aliyah mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah di bumi, berarti dia telah berbuat kerusakan di bumi, karena terpeliharanya kelestarian bumi dan langit adalah dengan ketaatan. Karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang berbunyi, lahatu yaqamu fil ardi ahabu ila ahliha min ayyum zaru arba'ina sobahan. Sesungguhnya suatu hukuman had yang ditegakkan di bumi lebih disukai oleh
para penghuninya daripada mereka mendapat hujan selama 40 hari. Dikatakan demikian karena bila hukuman had ditegakkan, maka semua orang atau sebagian besar dari mereka atau banyak dari kalangan mereka yang menahan diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan yang diharamkan. Apabila perbuatan maksiat ditinggalkan, maka hal itu menjadi penyebab turunnya berkah dari langit dan juga dari bumi. Oleh sebab itu, kelak di akhir zaman, bila Isa putra Maryam alaihissalam diturunkan dari langit, ia langsung menetapkan hukum syariah yang suci ini atau syariah Islam. Antara lain membunuh semua babi, semua salib ia pecahkan, dan jizyah atau upeti ia hapuskan. Maka tidak diterima lagi upeti, melainkan Islam atau perang. Dan bila di masanya Allah telah membinasakan Dajjal beserta para pengikutnya, juga Ya'juj Ma'juj telah dimusnahkan, maka dikatakan kepada bumi, keluarkanlah semua berkah atau kebaikanmu sehingga sebuah delima dapat dimakan oleh sekelompok orang dan kulitnya dapat mereka pakai untuk berteduh. Hasil perahan seekor sapi perah untuk mencukupi kebutuhan minum sejumlah orang. Hal itu tiada lain berkah dilaksanakan syariah Nabi Muhammad SAW. Manakala keadilan ditegakkan, maka berkah dan kebaikan akan banyak didapat. Karena itulah disebutkan di dalam kitab As-Sahihain melalui salah satu hadisnya yang mengatakan, apabila seseorang pendurhaka mati, maka merasa gembiralah semua hamba negeri, pepohonan dan hewan-hewan dengan kematiannya itu. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad dan Al-Husain. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Auf dari Abu Mihdam bahwa pernah ada seseorang lelaki di masa Zaid atau Ibnu Zaid menemukan sebuah kantung berisikan biji-bijian, yaitu biji jawawut yang besarnya seperti biji buah kurma. Setiap bijinya tertuliskan padanya kalimat berikut, ini adalah hasil tanaman di suatu masa yang ditegakkan padanya prinsip keadilan. Malik telah meriwayatkan dari Zaid Ibnu Aslam bahwa yang dimaksud dengan kerusakan dalam ayat ini ialah kemusyrikan. Tetapi pendapat ini masih perlu diteliti lagi. Kesimpulan dari materi ini adalah seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwasanya itu semua menjadi alasan mengapa Allah menyebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran tentang pentingnya lingkungan hidup dan cara-cara Islami dalam mengelola hidup ini. Kualitas sebagai indikator pembangunan dan ajaran Islam sebagai teknologi untuk mengetahui dunia jelas merupakan pesan strategi dari Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan dengan sungguh-sungguh oleh setiap muslim. Adanya bencana lebih karena manusia melakukan eksploitasi berdasarkan kemauan hawa nafsunya untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan bencana yang ditimbulkannya. Manusia tersebut tidak mempunyai pengetahuan mengenai ekosistem dan memandang baik perbuatan yang salah tersebut tanpa mengetahuinya. Dalam Al-Quran disebutkan sebagai manusia yang zalim, sebagaimana Allah mengatakan, tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan
menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seseorang menolong pun. Bahaya yang diakibatkan menurutkan kehendak nafsu jelas dampak pada kehancuran bumi. Hal ini dapat berupa eksploitasi yang melebihi dan tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan, pemborosan, penguras sesuatu yang tidak penting, dan efisien, bermewah-mewahan dalam konsumsi dan gaya hidup, dan seterusnya. Manusia yang melakukan cara seperti itu tentu mengelola bumi tanpa landasan dan petunjuk Al-Khaliq sesuai dengan apa yang diisyaratkan kepadanya selaku hamba Tuhan. Syariat adalah fitrah yang mana bumi hanya dapat diatur dengan ilmu syariatnya tersebut. Bila suatu menyalahi fitrah, maka akibat dapat terjadinya kefatalan. Tanpa standar nilai-nilai syariah tersebut, manusia cenderung melihat kebenaran menurut hawa nafsu. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya memohon ampun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.